Jika teman-teman nonton video ini terlalu lama, silahkan di playback 1,25 kali atau 1,5 kali ya, jadi supaya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 22 Maret 2025. Kita lanjutkan bahas beberapa emiten. IHSG hari Jumat lalu turun lagi 1,94% atau 123 poin. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Dari puncak tertingginya IHSG di 19 September 2024 lalu sampai hari ini itu sudah 123 candle atau sekitar 6 bulan sudah turun sekitar 20-21%. Dan mayoritas asing masih jualan, termasuk kemarin di hari Jumat. Jadi patut waspada untuk kita. Oh ya, saya hari ini akan bahas mengenai Elsa sesuai dengan laporan terakhirnya Elnusa dan berita terkait Elsa juga. Laba bersihnya naik 40-an% di tahun 2024. Jadi dari 500 ke 714 miliar. Namun kalau kita lihat di sisi laba kotor atau laba operasional, laba usaha, sebenarnya tidak sangat signifikan. Karena 1,1 triliun ke 1,3, jadi naik sekitar 200-an ya. Artinya mungkin sekitar 20% saja. Jadi yang membuat laba Elsa naik itu ada di penghasilan lain-lain ini yang lumayan, yang biasanya itu minus terus setiap tahun, tapi di laba usaha yang penghasilan lain-lain ini itu cukup tinggi di pendapatan keuangan nih sampai 200 miliar ya. Jadi itu tidak mencerminkan operasionalnya perusahaan. Kalau operasionalnya perusahaan sebenarnya so-so bagus sih bertumbuh, tapi tidak sesignifikan laba bersih di tahun berjalan. Nah, terus bagaimana dengan sahamnya? Jika kita lihat dari puncak tertingginya yang pernah terjadi di bulan Juli 2024, jadi sudah 167 bar atau 167 candle, ini candle harian. Berarti sekitar sudah 8 bulan dia sudah turun sekitar 30%. Dan posisi harga di hari kemarin ya, di hari Kamis, angka sekitar 370-an itu adalah support terkuatnya dia sejak 2023 bulan Agustus. Jadi ini perlu waspada kalau area ini itu jebol. Tapi hari Jumat lalu dengan gagah ya, volumenya juga lumayan besar, ini terjadi kenaikan 3,68% ya, cukup signifikan. Asing belum banyak masuk, malah justru dia jualan di hari Jumat lalu. Jadi kemungkinan besar yang sudah bisa dipastikan yang makan ini adalah broker lokal. Dilihat dari broker summary, net value-nya sekitar 5,6 miliar. Perdagangan kemarin ini lebih banyak di SQ, PD, XL, PG, dan IN. Ada broker asing yang juga belanja lumayan, ini 2 miliar itu di DR. Tapi YP jualan juga cuma lumayan besar ya teman-teman. Nah, gimana laporan keuangannya Elsa? Secara sekilas tadi yang sudah kita bahas, labanya naik, maka saldonya pun juga lumayan. Jadi di saldo laba 2022 yang belum dicadangkan itu 2,8 triliun dan dibagikan dividen sekitar 189 miliar. Akhir Desember 2023 jadi 3,1 T. Nah, di 2024 akhir dikurangi dividen dan ditambah pendapatan tahun 2024, saldo labanya menjadi 3,6 triliun yang belum dicadangkan. Dan netnya atau totalnya menjadi 4,9 T. Jadi ini bagus ya.
Buat perusahaan yang terus bertumbuh seperti ini bagus, apalagi dia rajin bagi dividen. Kita lihat dari pembagian dividennya di 2020 sampai 2023. Elsa biasanya payout rasionya sekitar 30% sampai 50%. Di 2023 lalu ini 40% ya, 39,99. Nah, potensinya berapa di 2024? Nah, nanti kita hitung dengan screener yang biasa saya share. Sekalian juga saya coba sampaikan mengenai merek. Merek ini perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, perdagangan besar, dan import alat kesehatan. Nah, dia memberikan perubahan dan atau tambahan rencana kegiatan usaha. Nah, jadi merek ini itu pengen mengembangkan usahanya karena di izin usaha yang sebelumnya itu belum termasuk atas usulan usaha yang baru. Jadi dia itu pengen jualan namanya buffer cartridge sama DCM. Jadi DCM itu dehydrate culture media. Jadi kalau dilihat di Google ini prepackaged ya, nutrient rich powder. Jadi semacam tepung yang ketika ditaruh di air dia itu menjadi environmentnya mikroorganisme untuk bertumbuh. Nah, ini sangat teknis ya. Komposisinya macam-macam. Kemudian ada buffer cartridge. Cuma saya nggak tahu ini buffer cartridge ini untuk apa, yang untuk di di kesehatan ya. Tapi prinsipnya dia pengen punya usaha baru itu. Kenapa? Karena kontrak usahanya dengan Procter and Gamble, P&G, untuk produk consumer health khususnya jenis liquid product ini akan berakhir di tahun 2025 ini. Sehingga dia butuh usaha baru untuk melanjutkan pertumbuhannya. Nah, kalau dilihat dari sisi pendapatan, kita lihat secara finansial itu turun ya pendapatannya dia 2021, 2022, 2023. Nah, 2024 belum disampaikan, tapi posisinya net income-nya turun. Walaupun revenue-nya sebenarnya masih memungkinkan untuk naik. Nah, apakah ini gara-gara dia setup investasi untuk produk baru ini? Itu yang mungkin bisa dilakukan oleh merek. Oke, kalau dilihat dari sisi penjualannya naik 780 ke 783. Ini berarti miliar ya. Kemudian beban pokoknya naik, laba brutonya yang turun. Jadi kalau udah laba bruto turun ini yang perlu kita waspadai. Kalau tadi ya artinya pendapatan operasionalnya yang turun. Jadi murni dari pendapatan usaha. Nah, terus kita lanjutkan juga sekilas di laba tahun berjalan atau saldo laba. Itu 2023 mereka punya kira-kira yang belum ditentukan penggunaannya itu sekitar 712 miliar. Kemudian dibagi dividen 143 miliar, sisa 699. Di Januari 2024 sampai September, mereka juga bagi nih dividennya sama persis 143,360 miliar. Sehingga saldo laba akhirnya di 711. Ini mirip dengan Januari 2023. Namun karena ini itu masih September, jadi masih ada 3 bulan lagi ya untuk closingan di akhir tahun 2024, karena ini laporannya masih laporan keuangan Q3. Jadi saya share di sini karena ada perubahan ini ya. Dia pemberitahuan perubahan usaha di merek. Itu untuk merek. Nanti kita coba bandingkan juga potensi pendapatan atau potensi dividennya di tahun ini ya. Terus sekalian ini ada berita juga mengenai TB. Jadi TB ini murni diakuisisi sepertinya oleh PT Dua Samudra. Ini John Lin atau Haji Isyam. Kalau dilihat awalnya dia 31%, kemudian PT Prima Mineral Utama ini 39%.
Nah, kemarin di ini Maret ya, 18 Maret, ini dibeli semua oleh PT Dua Samudra, jadi 71%. Mestinya ini jadi pengendali ya di sini di TB. Makanya kemarin harganya sempat agak lompat. Biasa kalau ada akuisisi-akuisisi begini ya seperti inilah ya. Agak di up begitu. Nah, tujuan akhirnya apa? Itu yang saya sendiri belum lakukan riset. Jadi nanti teman-teman kalau ada informasi minta tolong di komen ya di komentar. Jadi supaya berbagi. Nah, ini TB untuk laporan keuangan belum closing. Jadi posisinya masih nyampe Q3 2024. Secara tahunan kalau ngelihat earning per share-nya di Stockbit ini turunnya lumayan dalam sebenarnya dari 171 ke 90. Nah, nanti kita bisa lihat setelah closing ya laporan keuangan akhir. Nah, karena ini dibahas sekalian, jadi di bulan Ramadan ini saya agak kesulitan cari waktu karena malam ada taraweh dan seterusnya. Jadi sekalian aja saya bahas tiga-tiganya. Ini kita coba bandingkan antara ketiganya. Mulai dari dividen payout ratio TB kisarannya mungkin di sekitar 45 sampai 61, kemudian Elsa 40 sampai 50%, kemudian merek itu sekitar ini agak konsisten ya. Jadi agak mudah nih kalau konsisten seperti ini, kita estimasikan aja di 80%. Nah, bagaimana dari kondisi itu di harga terakhirnya mereka? Kalau dilihat Elsa harga terakhir kan 394 kemarin sempat naik 3,63%, merek turun 3,8% dan TB turun cukup dalam ya 9,4%. Ini adalah average amountnya perdagangan. Elsa lumayan ya 4,99 miliar atau sekitar 5 miliar. Ini 10 hari terakhir. Cuma kalau merek agak kurang liquid karena hanya sekitar 20 juta per hari secara perdagangan. Jadi kalau teman-teman mau masuk ini agak susah nih keluarnya. Kemudian TB sekitar 17 miliar ya sehari. Di catatan saya mungkin Elnusa akan bagi dividen nanti di bulan Juli 2025. Kemudian merek ini juga mungkin di bulan Juli 2025. Untuk TB saya belum detailkan, tapi kalau dilihat terakhir dividen dibagi itu di November 2024, berarti kemungkinan dia akan bagi lagi di Juli ya. Juli, Agustus, mungkin Mei. Tapi karena perubahan ke Haji Isyam ini apakah dividennya akan lancar atau tidak, ya kita nggak tahu. Jadi nanti kita tunggu aja mungkin di bulan Mei 2025 ya. Kalau ngelihat begini kan Mei 2025. Coba kita lihat di sini. Ya, dia di 2024 belum melakukan final dividen. Jadi masih ada kemungkinan nanti di bulan Mei dia akan bagi untuk dividen 2024. Peluangnya berapa? Kalau dilihat dari EPS terakhir di Elsa itu saya ya masukkan sekitar 100. Jadi Elsa itu 97, kemudian merek 304, kemudian TB 90. Nanti kalau ada koreksi tolong dikoreksi teman-teman. Dividen payout rasio 40, 80 dan 61%, maka kemungkinan yield dividennya selama setahun kalau kita ambil di harga sekarang itu 9,8% untuk Elsa dan merek itu 7,6%, sedangkan TB 6,9%. Nah, mereka atau bagi dividen akhirnya kalau TB kan sudah bagi 50 ya. Tadi interim udah lumayan banyak. Ini udah berapa nih? Udah 3 kali ya, 15, 15 dan 20. Maka sisanya tinggal 5. Jadi dividen payout ratio ini yang harus ditinggikan kalau nanti manajemen mau bagi dividen. Kita nggak tahu ini apakah akan lebih tinggi atau tidak. Jadi yang penting adalah kita estimasikan worst case-nya dulu saja. Nah, sehingga kalau dilihat seperti ini, mana yang paling murah masih di Elsa ya. Merek posisi 7,6 ini juga lumayan. Nah, TB secara harga ini agak berbahaya karena sudah agak digoreng-goreng begini biasanya juga akan berpotensi untuk turun.
Sedangkan Elsa masih memungkinkan kalau nanti kita ambil di area ini, berarti area bottom. Apakah ini bottom ini akan lolos? Nah, kita coba uji selama 1-2 minggu ke depan. Kemudian dari merek, secara harga ini downtrend terus. Jadi kita tidak tahu supportnya sampai di mana, tapi ini adalah support kuat di tahun 2020 dan 2021. Itu adalah di harga sekitar 2.900-an. Sekarang harganya 3.190. Dan kemarin sempat turun walaupun asing beberapa kali masuk ya. Paling itu aja teman-teman. Dari sini kalau kita mau simulasikan ke dividen investing, tentu yang paling menarik adalah Elsa yang 9,8%. Jadi ketika kita masukkan di sini 9,8%, dengan target kita dividen per bulan, kita pengennya punya 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun, maka investasinya harus 1,2 miliar. Nah, kalau kita mau nyicil 1,2 miliar ini kapan? Kalau kita mau pensiun nanti 25 tahun ke depan, jadi kita asumsikan sekarang kita umur 30, maka kita punya waktu 25 tahun ke depan. Modal pertama adalah 50 juta dengan kenaikan investasi setiap 5 tahun itu 20%. Periode cicilan saham kita 2 juta per bulan. Di periode pertama kita dapat dividennya atau tahun kelima itu sekitar 1,7 juta per bulan atau 21 juta per tahun. Ini aset investasi kita yang awalnya 50 juta dan nabung 2 juta per bulan ini menjadi 218. Tapi di periode kedua sudah menjadi 500 juta dengan dividen 51 juta atau 4,2 juta per bulan. Periode ketiga tabungan kita 2,8 juta per bulan, kita sudah dapat dividen 8,5 juta per bulan. Lalu di periode keempat naik terus ya. Investasi kita naik 20%-an tiap 5 tahun, tapi dividennya naik luar biasa ini. Setiap 5 tahun dari 8 juta ke 15 juta, berarti ini hampir 50%. Kemudian dari 15 juta ke 27 juta dan ke 46 juta ini di periode terakhir. Berarti ini periode tahun ke-30. Jadi setelah pensiun nanti di tahun ke-30 dari hari ini dengan dividen yang konsisten kita dapat 9,8% per tahun, maka nantinya dengan kita nabung per bulan konsisten untuk membeli saham yang bersangkutan atau saham ini kita akan mendapatkan dividen setara 46 juta per bulan. Jadi nanti tahun ke-30 dengan investasinya total sudah menjadi 5,7 miliar. Nah, tadi kita kan pengen 10 juta per bulan dengan asumsi total investasi kita 1,2 miliar ya. Itu sebenarnya kalau kita inflasi itu ada 2,5% per tahun, setaranya 1,2 miliar ini adalah 2,2 miliar di nanti 25 tahun ke depan. Atau dividen 120 juta per tahun ini setara dengan 220 juta per tahun. Itu akan kehit di tahun keberapa? Sekitar di tahun ke-22. Jadi sebenarnya kalau kita nabung 2 jutaan tadi itu selama 22 tahun kita sudah financial freedom sebenarnya dengan kita terima dividen 200 juta per tahun dan investasi nilai kita sekitar 2,4 miliar. Ini tanpa top up. Jadi kalau dapat bonus, dapat apa tidak di top up. Kita hanya nyicil bulanan saja seperti ini. Seperti KPR ya. Jadi cukup menarik dividen investing ini, makanya saya coba menekuninya beberapa tahun terakhir sudah memulai untuk di dividen investing, walaupun harian juga ada kalanya capital gain kita juga melakukan transaksi. Itu aja dari saya. Sekali lagi kalau ada request silahkan di komen. Tetap sehat, tetap semangat, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.